Kami dari kelas 5 akan membawakan drama yang berjudul Kesultanan Palembang, Keteguhan dan Ketegasan Sultan Badarudin II. Palembang yang damai, kekuasaan Belanda mulai melemah dan kehilangan beberapa tanah jajahannya di bumi Pertiwi.
Tetapi perlawanan bukan hanya dari Belanda, namun rakyat Indonesia dari berbagai daerah yang salah satunya adalah rakyat dari daerah Palembang. Munculnya konflik di Kesultanan Palembang tidak dapat dilepaskan dari faktor negara-negara Eropa tersebut, yaitu keinginan Inggris untuk menguasai Palembang yang sangat terkenal kaya. Everybody, Palembang is rich. We have to go there. Kekayaan tersebut berasal dari pertambangan, timah, dan perkebunan, serta hasil hutan. Pulau Bangka merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang yang kaya akan bahan tambang berupa timah. Karena itu, bangsa Eropa khususnya Belanda dan Inggris sangat berambisi menguasai Palembang. Sebelum Inggris menduduki Jawa, dia melakukan pendekatan kepada para penguasa di Indonesia guna mempercepat jatuhnya Belanda. Salah satu penguasa yang dianggap berpengaruh adalah Sultan Mahmud Badarudin II dari Kesultanan Palembang. Pada 3 Mei 1811, dia bahkan mengirim surat ke Kesultanan Palembang yang disertai dengan pengiriman persenjataan untuk keperluan mengusir Belanda. Sultan, ini ada surat dari Jenderal Raffles untuk Sultan. Apa-apaan ini? Kita tidak akan mau terlibat konflik antara Belanda dan Inggris. Penolakan Sultan Mahmud Badarudin II atas keinginan Inggris menggantikan posisi Belanda pasca kalah di daerah ini menjadi alasan bagi bangsa tersebut untuk melakukan ekspedisi militer. Keinginan tersebut menjadi mudah dengan adanya kesepakatan antara Panglima Perang Gillespie dan Pangeran Adipati selaku Panglima Perang Palembang pada waktu itu. Hai Adipati, daripada perang yang terjadi, sepakatilah ini. Yang penting menguntungkan aku akan berdamai denganmu. Senang bekerja sama dengan Anda. Inilah awal konflik berkepanjangan di Kesultanan Palembang. Konflik itu semakin meluas dengan terlibatnya Belanda pasca perang tahun 1814. Akibat kedua bangsa, Inggris dan Belanda tersebut berhadapan-hadapan di wilayah Kesultanan Palembang. Perang pun terjadi.
kedua bangsa peperangan sengit. Belanda dan Inggris memang sudah berkegiatan datang di Palembang karena Kesultanan Palembang menerima kerjasama dengan VOC dan Inggris dalam pengiriman lada ke luar wilayah Palembang. Sultan Badarudin yang terhormat, baiknya kita selesaikan konflik antara Belanda dan Inggris di tanah kita. Menurut saya, kita harus pilih dari antara salah satu dari mereka. Saya pilih Inggris. Ketika terjadi perang kedua, Sultan Badarudin II sebagai penguasa Kesultanan Palembang tentu tidak ingin terlibat dengan persaingan antara Inggris dengan Belanda. Namun, akhirnya Palembang menjalani kerjasama dengan Inggris sebab dianggap lebih menguntungkan. Saya terima kesepakatan ini. Pastikan ini menjadi awal mula perdamaian kita semua. It is good choice. Kamu memang pemimpin yang bijak. Palembang akhirnya menjalin kerjasama dengan Inggris. Pada awal abad ke-19, Belanda telah memiliki loji atau dagang di Sungai Aur, Palembang. Namun, pada 14 September 1811, terjadi tragedi bumi hangus dan pembantaian di loji Sungai Aur milik Belanda. Peristiwa itu, Belanda menuding Inggris biang keladinya. Sebaliknya, Inggris malah lepas tangan dan menuduh Sultan Mahmud Badarudin II. Kau membakar gagangku. It is not about us. Kesultanan Palembang did it. Belanda pun mulai mendesak perang. Inggris yang telah terpojok mengharapkan Sultan Mahmud Badarudin II mau berunding dengan kompensasi penyerahan Pulau Bangka ke Inggris. Kita sepakati saja. Sebelum Belanda menyerang, serahkan Bangka untuk kami sekarang juga. Atas nama rakyatku, tidak akan aku menyerahkannya. Sultan Mahmud Badarudin II tentu dengan tegas menolak permintaan Inggris. Hal itulah yang mengawali perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II melawan Inggris. Sultan Mahmud Badarudin II, pemimpin perlawanan rakyat Palembang, penolakan Sultan Mahmud Badarudin II membuat Inggris mengirim armada Inggris di bawah pimpinan Robert R. Gillespie. Lalu Belanda dengan pasukannya pun menuju medan peperangan. Belanda beralasan ingin menghukum Sultan Mahmud Badarudin II atas peristiwa di loji Sungai Aur. Ekspedisi Gillespie tiba di muara Sungai Musi pada 15 April.
Palembang pun kalah. Perang kedua pun terjadi. Gillespie ditugaskan menggulingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan menggantinya dengan keluarga terdekat yang dapat diajak bekerja sama dengan Inggris. Pilihan Raffles saat itu ada dua, yakni adik dan putra Sultan Mahmud Badarudin II. Pilihan akhirnya jatuh pada adik Sultan Mahmud Badarudin II yang bernama Ahmad Najamuddin, yang dianggap bisa mempermudah penyerahan Bangka dan Palembang. Inggris bahkan telah menyiapkan perjanjian untuk memuluskan rencananya itu. Inggris kemudian mengangkat Ahmad Najamuddin menjadi Sultan Palembang dan menyepakati perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya pada 14 Mei 1812. Aku pemimpin Palembang selanjutnya. Akibat peristiwa itu, Sultan Mahmud Badarudin II beserta pengikutnya terpaksa meninggalkan Kesultanan Palembang dan hijrah ke pedalaman, yakni di Muara Rawas. Kendati demikian, hal itu tidak menjadi akhir perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II. Sampai titik darah terakhir, aku tidak akan pernah mengkhianati tanah kelahiranku dan seluruh rakyatku. Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Inggris tidak dalam waktu yang lama. Setelah Inggris mengembalikan Indonesia kepada Belanda, Palembang juga dikembalikan ke Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II kembali tampil sebagai tokoh perlawanan rakyat Palembang terhadap Belanda hingga berujung pada pengasingan ke Ternate. Pada 1984, Sultan Mahmud Badarudin II dinobatkan sebagai pahlawan nasional atas jasanya memimpin perlawanan rakyat terhadap Inggris dan Belanda